sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, jumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, kita saat ini akan membahas satu tema, yaitu tentang curhat yang tepat kepada Tuhan. Curhat yang tepat kepada Tuhan. Saudara, tema ini diangkat karena ada banyak yang terjadi di sekitar kita, di mana kita curhat, apalagi curhat di media sosial, tapi ujung-ujungnya malah jadi persoalan. Curhat ke sembarang orang juga jadi masalah. Curhat ke tempat yang tidak tepat juga jadi problem. Ada seorang yang sakit hati, seorang perempuan. Dia curhat kepada temannya, karena apa? Karena ditinggalkan oleh kekasihnya. Dan laki-laki yang diajak curhat itu sebetulnya mau nembak dia, seneng lah, cinta gitu. Tapi perempuan ini gak mau dan sudah tetap gak mau karena hatinya terpaut kepada laki-laki yang sudah meninggalkannya. Maka ketika dia curhat, saudara-saudara, temannya yang laki-laki ini jengkel dan berkata, udah diracun saja itu. Gini caranya, racun ben kapok untuk pelajaran. Dan kita membaca di media sosial, si perempuan ini lalu beli racun, kemudian racun ini cyanida, jenisnya cyanida, lalu ditaruh di sate, kemudian lewat ojol dikirimlah ini ke orang yang tidak jadi sasaran. Sementara orang yang jadi sasaran tidak merasa pesan sate, maka dia tidak mau menerima. Sate dibawa pulang, namanya juga ojol, ya. Butuh siapa tidak suka sate. Begitu dibawa rumah, dimakanlah sekeluarga. Dan kita sudah tahu tragedi ini. Ketika dimakan, anaknya si ojek online ini, ojol ini sekarat dan meninggal. Istrinya juga dirawat di ICU. Dan ini jadi persoalan. Polisi tangkap perempuan ini, dan perempuan ini berkata jujur bahwa dia yang meracun karena sakit hati. Dan dia mendapat saran dari temannya. Dia curhat tentang masalahnya dan disarankan untuk meracun dia. Curhat yang salah jadi masalah. Curhat yang tepat bisa menjadi berkah. Oleh sebab itu, hati-hati. Dalam Alkitab juga ada, saudara. Ada seorang pemuda yang merenung. Dan dia jatuh cinta kepada seorang perempuan. Lalu pemuda ini curhat ke temannya. Nah, temannya memberi saran, begini saja, kamu pura-pura sakit, kemudian itu ceweknya diundang, kemudian masuk kamarmu dan terserah kamu. Gampangnya begitu ya. Dan dia lakukan itu, jadilah bencana. Oke, dan kita sudah tahu cerita ini. Saudara, di dalam Alkitab diceritakan itu. Dan kita sudah tahu bagaimana kemudian nanti kakak si perempuan ini marah dan membalas dendam, membunuhnya. Ya, itu tragedi keluarga Daud dan ini tragedi tentang cinta. Saudara, saya ulangi, curhat yang tepat bisa menjadi berkah, tapi curhat yang salah bisa menjadi masalah. Dalam RHI kali ini saya mau ajak kita untuk bagaimana kita melakukan curhat yang tepat. Ya, betul caranya adalah curhat kepada Tuhan. Semoga bisa menjadi berkat dan mari kita bersama dasari dengan kebenaran sabda Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah
kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 9. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menarik saudara-saudara, yaitu terutama ayat yang ke-9. Dikatakan apa? Ayat 9 dikatakan begini. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara, kata yang penting adalah curahkan isi hati kepadanya. Curahkan isi hatimu kepada Allah. Curahkan isi hatimu berarti curhat. Curhatnya tidak kepada sembarang orang, tidak pada teman, tapi kepada Tuhan, Yahweh. Ini yang dilakukan oleh pemazmur dalam Mazmur 62 yang kita baca tadi ayat 9, ayat 6 sampai 9. Ada beberapa catatan penting, saudara. Yang pertama, curhat kepada Tuhan adalah sebuah doa. Ya, curhat kepada Tuhan adalah sebuah doa. Orang percaya, orang beriman, tentu saja berdoa kepada Tuhan, bukan kepada yang lain toh. Doa. Yang kedua, curhat kepada Tuhan adalah keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kita. Kalau tidak yakin, ngapain? Ngapain? Ya pasti karena yakin toh. Curhat kepada Tuhan, ya karena yakin. Doa, yakin. Yang ketiga, curhat kepada Tuhan bukan sekedar doa, yakin, tapi ada harapan. Harapan bahwa Tuhan menolong, harapan bahwa Dia akan menguatkan dan memberkati kita. Harapan kepada Tuhan saja. Doa, keyakinan atau iman, dan harapan. Maka dikatakan di sini, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Hai umat. Berarti saya dan saudara masuk. Hai umat, siapapun, hai umat. Percayalah kepadanya setiap waktu. Lalu dikatakan, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Karena Allah ialah tempat perlindungan kita. Allah tempat perlindungan kita. Saudara, saya dan istri kalau ada saat-saat yang istimewa, ya, yang sudah berjalan nih. Misalnya ada pergumulan khusus, misalnya saat ulang tahun, misalnya ada hal yang perlu didukung doa khusus. Kami pergi ke tempat lain, tidak di rumah. Kami mencari tempat yang sunyi. Ya, saudara tidak harus tiru-tiru ya, saudara pakai sendiri, yang penting kepada Tuhan. Dan saya memilih untuk ke Gua Maria. Satu, karena biasanya gua itu memang indah, bersih. Dua, karena ini gua untuk doa, bukan untuk bertapa, untuk cari kesaktian, untuk apa, tapi untuk doa. Ketiga, ya karena di situ saya bisa belajar mengenal bagaimana lebih dalam kesendirian kepada Allah. Dan yang kami lakukan adalah kami curhat kepada Tuhan. Kami berdoa. Dan doa kami dilandasi keyakinan. Dan doa yang penuh keyakinan ini memunculkan harapan. Harapan dari diriku kepada Tuhan. Harapan kami, saya dan istriku, kepada Tuhan. Pak,
Bisa kan doa di rumah? Bisa, cuma situasi kondisi rumah cocok enggak? Orang putar TV atau radio keras-keras. Nah, tapi kalau cocok nggak masalah. Saya memilih pergi keluar kota karena apa? Karena berbagai alasan. Salah satunya ya tadi menjadi tempat yang teduh sambil wisata. Toh? Itu, saudara-saudara. Curahan hati kepada Tuhan. Apakah Tuhan menjawab doa? Satu, Tuhan mendengar doa kita. Dua, Tuhan pasti menjawab doa kita. Apakah Tuhan mengabulkan? Iya, itu ada pada kehendak Tuhan. Tapi dalam pengalaman, Tuhan memberi yang terbaik. Tidak hanya yang kuminta, kadang yang diberikan malah yang lebih baik daripada yang kuminta. Itu yang terjadi. Oleh sebab itu benar kata Alkitab, benar kata Mazmur, benar apa yang diungkap di Mazmur 62. Bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tapi maaf, ini soal iman. Jadi kalau saudara sudah ragu-ragu dan tidak percaya ya sudah. Kalau saudara nggak percaya ya sudah. Saya memilih untuk yakin, saya memilih untuk percaya. Itulah sebabnya saya belajar dengan istri untuk menyempatkan waktu dengan hal-hal seperti ini. Kenapa? Jangan sembarangan curhat. Apalagi curhat di media sosial. Kalau tidak terpaksa, sebaiknya jangan. Lebih bagus curhat yang tepat. Langsung kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati. Pak, kalau curhat pada orang yang kita percaya, hamba Tuhan atau pendeta, silakan kalau percaya. Tapi saya beritahu, manusia penuh kelemahan. Boleh, tapi juga bisa dipercaya enggak? Itu yang harus dilihat. Saya lebih suka langsung kepada Tuhan. Saya ulangi, curhatnya kepada Tuhan di dalam doa, keyakinan, dan harapan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari firman hari ini saya mengajak mari kita belajar untuk menghayati. Mari kita belajar sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri dan kita meyakini akan kasih Tuhan. Mari kita berserah kepada Allah dan mari kita memohon kekuatan kepadanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah supaya kami mampu untuk meyakini kasih-Mu, curhat kepadamu dalam doa, keyakinan, dan harapan. Tuhan berkati kami untuk makin dewasa menyikapi hidup dan percaya kepada Allah. Kami mohon berkatilah demi Kristus pengantara kami. Amin.